Nusantara punya wanita hebat. Bagaimanakah peran perempuan di Nusantara pada zaman kerajaan-kerajaan yang terdahulu? Mari kita simak sejarahnya. Ternyata perempuan Nusantara tidak saja berhak memperoleh posisi yang tinggi, tetapi juga mampu berkarya yang sangat luar biasa sehingga dikagumi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam santun untuk seluruh saudara pemirsa channel YouTube Ben Cetho. Agar channel ini lebih berkembang, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol like, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Bersama saya di channel YouTube Ben Cetho, kita akan bahas beberapa wanita Nusantara yang hebat pada zaman dahulu. Yang pertama ialah Dewi Gili Suci. Nama aslinya adalah Dyah Sanggrama Wijaya, putri dari Sinuhun Prabu Airlangga yang mendirikan Kerajaan Kahuripan sebagai kebangkitan atas Kerajaan Medang Kamulan yang hancur diserang oleh Kerajaan Sriwijaya. Ia mendapat mandat dari rakyat Medang yang membutuhkan pemimpin baru yang kuat. Dyah Sanggrama Wijaya adalah putrinya yang pertama. Ia sempat menjadi Mahamentri atau Rakrian Mahamantri atau Perdana Menteri. Dengan gelar Rakrian Mahamantri Ihinu Sanggrama Wijaya Dharma Prasada Utungga Dewi, seorang yang bergelar Ihinu pada masa itu artinya adalah calon pengganti raja bila sang raja turun tahta. Tapi di samping itu, dia memiliki dua adik pria dari dua selir Sinuhun Airlangga yang menganut ajaran Wisnu. Adik-adiknya itu sangat ambisius dan selalu bentrok berebut wilayah kerajaan. Melihat hal itu, maka hati Dyah Sanggrama Wijaya menjadi sedih dan muak melihat bagaimana perhelatan dunia yang selalu membawa penderitaan bagi rakyatnya. Menurut cerita legenda turun-temurun, ia pun sempat dilamar oleh dua pria berkuasa berwatak buruk dan jahat yang dilambangkan sebagai manusia yang berkejiwaan asura bernama Lembusura dan Mahesasura. Dan kemudian dia menolaknya, bahkan melawannya. Oleh karena itu, sekalipun dirinya pewaris tahta, tetapi ia memilih untuk menyerahkan haknya itu kepada dua adiknya dan menjadi gili, sejenis wikuni atau bikuni yang hidup di hutan atau sida, sehingga digelari Dewi Gili Suci. Pada tahun 1035 Masehi, ia menuju ke tengah hutan rimba yang jarang ditinggali, yang disebut Gunung Klotok di Gua Selo Mangkleng. Ia sendiri merasa bahwa dengan menekuni Dharma Buddha Jawa atau Jawa Sanyoto, dengan menjadi pertapa, dirinya akan berada dalam suatu posisi yang dapat memayungi rakyatnya secara spiritual, serta secara tidak langsung mengarahkan kedua adiknya agar menjalankan pemerintahannya demi kepentingan rakyat. Pada akhir masa baktinya di dunia, banyak yang meyakini ia tidak mati seperti orang biasa, tetapi moksa alias tubuhnya lenyap berubah menjadi sinar berwarna-warni, menjadi abadi dan berkarya sepanjang masa untuk menolong makhluk hidup. Oleh karena itu,
ia dikenal sebagai Mahasida Vidyahari. Dialah yang menjadi buyut Sinuhun Prabu Jayabaya yang terkenal dengan ramalannya tersebut. Dan Sinuhun Jayabaya dalam gelarnya menggunakan sepotong dari gelar Dewi Kilisuci, yaitu Utungga Dewa. Demikian pula canggahnya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya atau Sri Kertarajasa, dan menggunakan sepotong dari gelarnya, yaitu Sanggrama Wijaya. Yang kedua ialah Prajna Paramita. Sekarang sampailah kita pada tokoh wanita terbesar yang dihormati di seluruh dunia, yaitu Gayatri Rajapatni. Gayatri adalah seorang praktisi Dharma Buddha Jawa atau Jawa Sanyoto, seorang berpendidikan tinggi yang rajin membaca literatur, politik, dan urusan-urusan spiritual. Ia juga memiliki wajah yang cantik, mempesona, dan karismatik, serta kecerdasan dan kebijaksanaan yang tinggi. Tetapi pada tahun 1276 Masehi, pada usia 16 tahun, sejarah ternyata berulang kembali. Apa yang terjadi pada Raja Airlangga 200 tahun yang lalu, polanya berulang kembali. Dunianya menjadi gila. Ia harus menyaksikan kehancuran rumahnya dan negerinya, bahkan menyaksikan bagaimana ayahnya dibunuh oleh Jaya Katuang, salah satu adipati ambisius dari Gelang-Gelang. Gayatri berhasil melarikan diri dan bersembunyi, walau akhirnya kakak ipar dari saudara perempuannya berhasil membebaskan diri ketika terjadi serangan dari pasukan kerajaan Mongol pada tahun 1293 Masehi. Tokoh pahlawan yang berhasil mengalahkan Mongol adalah Raden Wijaya, yang kemudian menjadi Raja Majapahit pertama dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana, seorang penganut Siwa. Dan Gayatri diperistri olehnya. Dari beberapa istri yang memberikan keturunan hanya Dara Petak yang berasal dari Dharmasraya dan juga Gayatri. Dari Dara Petak lahirlah Jaya Negara, sedangkan dari Gayatri lahir Tribhuwana Tunggadewi dan juga Raja Dewi. Dan Tribhuwana Tunggadewi inilah yang kemudian menurunkan raja-raja Majapahit selanjutnya. Mengapa Gayatri disebut Prajna Paramita? Seperti kita ketahui bahwa Prajna artinya adalah kebijaksanaan, sedangkan Paramita artinya melampaui. Jadi dengan kata lain, Prajna Paramita adalah kebijaksanaan yang melampaui kebijaksanaan duniawi biasa. Dengan kata lain, kebijaksanaan adi duniawi atau gampangnya kebijakan luar biasa. Yang ketiga ialah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Ia adalah putri dari Gayatri Rajapatni. Ia adalah pewaris tahta ketiga dari ayahnya Sri Kertarajasa. Dikarenakan pengganti Kertarajasa yang pertama, yaitu Jaya Negara, ternyata kurang bisa memimpin, sehingga banyak pergolakan dan pertumpahan darah. Jaya Negara sendiri akhirnya terbunuh dalam sebuah pemberontakan. Akan tetapi ia tidak memiliki putra penerus. Oleh karena itu, maka Tribhuwana diangkat menjadi Raja Putri Majapahit. Dan sebagai Raja Putri, ia memiliki prestasi yang sangat luar biasa, yaitu menghancurkan kerajaan Chola, yaitu kerajaan asing dari India yang mengalahkan Sriwijaya. Ia bergelar Sri Tribhuwana Wijaya Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardhani. Beliau memimpin
Majapahit selama kurang lebih 20 tahunan. Dan dialah ibu dari Prabu Hayam Wuruk yang terkenal bersama patihnya, yaitu Gajah Mada, yang pada masa itu pernah menyatukan wilayah di Nusantara yang membentang dari yang sekarang wilayah Kamboja hingga ke wilayah Papua. Akhir kata, ini bukanlah bermaksud membuat semua daftar wanita Nusantara yang berjasa bagi umat manusia, rakyat, bangsa, dan negerinya. Masih banyak yang lain, tetapi mengingat ruang dan tempat yang terbatas, saya cukupkan sampai di sini saja. Yang terpenting adalah bahwa generasi muda, khususnya kaum perempuan, hendaklah terbuka matanya terhadap potensi kemampuan yang dimiliki. Demikianlah pemaparan saya tentang 3 wanita hebat di Nusantara. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama tokoh, gelar, tahun, maupun versi, saya haturkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam santun untuk seluruh pemirsa channel YouTube Ben Cetau dimanapun Anda berada.